Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Maha Raya Diraja, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul pada forum diskusi pada siang hari ini. Dan tak lupa pula saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Bapak Yusrianto Soleh MPD yang sudah berkenankan hadir atau menyempatkan waktunya untuk mengisi forum pembelajaran atau diskusi pada siang hari ini. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan saya atau mahasiswa-mahasiswi yang serasi perjuangan yang sangat kami banggakan. Langsung saja, biar tidak memakan banyak waktu, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan atau ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai kelompok ketiga, yakni Muhammad Fahri Amarullah, selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya itu ada Rofiah, dilanjutkan ada Nadia Putri Yasifa, dan yang terakhir ada rekan saya yang sangat hebat, yakni saudara M. Mukmin. Sebelum kami mulai diskusi pada siang hari ini, namun ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh teman-temanku sekalian. Yaitu peraturan yang pertama, 1. HP diharapkan masukkan ke dalam tas masing-masing. 2. Dilarang membuka forum di atas forum. 3. Jika ingin bertanya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Itu saja peraturan dari kelompok kami. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama ingin menerangkan hasil diskusi saya, yaitu pengertian konsep dasar penyiaran pembelajaran. Adapun penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Nah, di sini kan sudah jelas judulnya, yaitu pengertian konsep dasar penilaian pembelajaran. Nah, di sini kan siswa atau siswi itu kan karakternya berbeda-beda. Ada yang siswa itu pintar, ada yang sedang, dan juga ada yang ya tidak tahu lah atau tidak paham. Sebenarnya bukan bodoh, tapi tidak paham atau tidak tahu. Nah, di situ siswa mempunyai nilai secara terus-menerus maupun secara individu ataupun kelompok. Nah, penilaian itu harus mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang guru. Nah, di sini kan di suatu kelas, misalnya ada kelas 10 IPA. Nah, di situ ada siswa yang sangat berbakat dan kreatif. Nah, di situ guru harus memberikan reward atau hadiah sebagai hasil belajar prestasinya selama menempuh 1 tahun. Bisa dikatakan peringkat atau ranking lah istilahnya gitu. Lanjut, pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka dari suatu objek yang diukur. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang
diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Nah, di sini guru itu mengukur siswa-siswi tersebut apakah dalam kesehari-hariannya atau ketika belajar siswa itu giat atau gimana. Nah, itu guru wajib tahu karakter siswa-siswi tersebut. Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan mulai perencanaan suatu program. Substansi pendidikan merupakan kurikulum dan penilaian atau asesmen serta pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, manajemen pendidikan dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini yaitu ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu berorientasi pada pencapaian kompetensi. Penilaian yang Anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti apa yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Maksudnya di sini penilaian yang digunakan oleh guru itu harus sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Contohnya saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka yang harus diukur oleh guru yaitu seperti bekerja sama dalam tim, menemukan ide-ide baru dan membuat sebuah proyek. Yang kedua yaitu valid. Yaitu penilaian yang Anda lakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, Anda memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid. Contohnya alat ukur di sini yaitu tes. Tes itu bisa jadi tes lisan atau tertulis. Keadilan dalam penilaian. Yang dimaksud dalam adil penilaian, adil yang Anda lakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang dimaksud di sini nih adil dalam artian ketika peserta didik dalam penilaian itu tidak adil dalam artian tuh penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus atau kayak seperti ada perbedaan di mana peserta didik itu merasa seolah-olah tidak diratakan sama dalam penilaian. Seperti contoh perbedaan itu tuh kayak perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, atau status sosialnya, status di bidang ekonominya, atau gender, atau dan lain sebagainya. Maka guru itu harus adil dalam memberikan sebuah penilaian terhadap peserta didiknya dengan catatan tidak membandingkan objektif dalam menilai hasil belajar siswa. Itu harus dapat menjaga objektivitasnya dalam proses dan hasil penilaiannya. Objektivitas penilaian itu sangat berpengaruh oleh unsur subjektivitas dalam penilaian. Unsur-unsur subjektivitas dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan. Jadi seperti contohnya kayak skoran, terus pengambilan keputusan hasil belajar pada siswa juga, dan juga objektivitas berarti dalam penilaian itu berdasarkan fakta dan tidak
terdistorsi oleh bias atau emosi atau prasangka yang lainnya. Dalam artian ketika melakukan sesuatu secara secara objektif atau secara fakta, kemudian atau contohnya kayak seseorang ketika melakukan dengan pemikiran atau sebuah intinya ketika seseorang itu melakukan pemikiran yang terbuka, maka seseorang itu akan mempertimbangkan mana yang lebih fakta atau mana yang lebih menggunakan perasaan, atau bisa jadi fakta yang bisa diungkapkan daripada perasaan pribadinya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bermakna. Dari segi prinsip pembelajaran, bermakna mengacu pada konsep pembelajaran bermakna. Hal ini menekankan pentingnya menghubungkan informasi atau pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada, dengan menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui. Peserta didik dapat lebih memahami dan mengingat pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang bermakna mendorong pemahaman yang lebih dalam, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi kehidupan nyata. Your daddy needs by himself. He just wants you to know that